Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami dari tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritual, sesepuh, kesepuhan yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya, kita kembali lagi bersama Padepokan Lokajaya, tentunya dengan membahas Satrio Piningit, Imam Al-Mahdi, Ratu Adil, serta kondisi dan situasi baik alam maupun umat manusia akhir zaman. Ya, tentunya kalau kita berbicara alam, ya, alam ini memang di zaman akhir seperti ini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini, untuk tanda-tandanya ini memang sudah mulai bermunculan. Kalau dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mengenai Nusantara ini juga sudah bermunculan. Ini mengatakan, memperkuat bahwasannya apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo terkait dengan lahirnya Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang akan memimpin suatu keadilan, memberikan suatu keadilan kepada umat manusia ini 100% mendukung apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo ini terkait dengan tanda-tandanya. Tanda alamnya, tanda manusianya, tanda pejabatnya, tanda agamanya. Sehingga tanda-tanda seperti itu adalah pendukung penuh terkait dengan kenyataan yang mendukung bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya pasti ada dan pasti akan muncul. Berbicara mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang sangatlah luar biasa kesulitannya, ya. Menemukan Satrio Piningit ini kan ibaratkan mencari Satrio Piningit ini ibaratkan mencari jarum di tumpukan jerami atau mencari jarum di dasar samudra. Bukan berarti jarumnya itu tidak ada, tetapi tingkat kesulitannya itu sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Mencari Satrio Piningit itu susah ditemukan, susah diyakini, orang ketemu pun belum tentu yakin. Karena satu, kita memang harus membersihkan diri. Orang yang pertama akan menemukan Sang Kinasih Satrio Piningit itu memang orang itu suci dari segala dosanya. Yang artinya bukan berarti tidak punya dosa, ya. Yang artinya tidak mempunyai kepentingan khusus. Ya, yang tidak kepengen ketemu Satrio Piningit karena harta amanahnya, kepengen ketemu Satrio Piningit karena pengen diangkat jabatannya, tidak. Tetapi orang yang memang yang akan ketemu Satrio Piningit ini tentunya itu orang-orang yang termasuk orang-orang pilihan. Karena kolbunya ini benar-benar dituntun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima suatu kebenaran. Beningnya kolbu, ya. Sehingga orang yang memang hatinya bening, kolbunya itu bening, tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam nantinya menemukan Satrio Piningit atau bertemu Satrio Piningit ini, itu akan mudah, ya, akan mudah. Walaupun terkadang kita melalui mimpi, ya, melalui petunjuk, sebagaimana yang pernah saya memang mendapat petunjuk bahwasanya Satrio Piningit ini waktu itu beliau ini bercadar berwarna menutup muka lah, ya, berwarna hitam, dan sorot matanya itu sangat tajam, dan auranya, kewibawanya itu sangat luar biasa dalam membasmi angkara murka atau membasmi pasukan-pasukan Dajjal ini dengan sekejap mata. Karena beliau itu membawa pedang. Ini yang pernah saya petunjuk dalam mimpi itu. Sehingga apa? Untuk menemukan Satrio Piningit ini tentunya itu dengan kesulitan yang sangat luar biasa. Bukan kita mencari di hutan misalnya, di perkotaan misalnya. Karena mencari Satrio Piningit
membutuhkan jiwa-jiwa yang suci, pikiran-pikiran yang positif. Karena nantinya Satrio Piningit sudah sangat jelas dewa berbadan manusia. Jadi ruhnya itu suci, pemikirannya suci, memang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menitis memasuki wadah di akhir zaman. Karena apa? Akhir zaman ini banyak orang melakukan suatu dosa-dosa besar yang di situ dibungkus dengan agama, yang di situ dibungkus dengan politik. Ya, kalau politik itu kan saya akan membela rakyat kecil, maka pilih saya. Setelah jadi lupa semuanya dengan janji-janji kampanyenya. Sama, kalau sekarang ini banyak orang minta dihormati, minta disembah, ya, minta dimuliakan, minta dikasih ini itu. Karena berbalut agama, mengaku itulah, mengaku inilah, mengaku Gus, mengaku Kiai, mengaku Kabib. Ini yang terjadi di Nusantara ini. Sehingga apa? Orang kecil itu bingung mau ke pemerintahan, ke jabat ya tidak digubris, mau ke kiai, ke kabib karena orang nggak punya ya nggak digubris, apalagi mau ngurus surat menyurat. Ini yang pernah terjadi ya, yang sering terjadi. Apalagi kesandung hukum, ya pasti langsung disingkirkan. Ini yang terjadi di dalam konflik negara ini, carut marut negara ini, ya memang salah satunya adalah suatu bukti bahwasannya apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo saat nanti negara tidak stabil, sehingga apa? Disitulah nanti akan ada namanya Ratu Adil atau Sang Kinasih Satrio Piningit. Entah itu memang akan muncul secara publik atau tetap di balik layar dalam mengerjakan sesuatu yang diembannya. Sehingga itu banyak ya gejolak-gejolak alam. Yang di situ adalah suatu pembersihan, suatu peringatan bagi umat manusia. Bahwasanya apa-apa yang dikatakan Prabu Joyoboyo ini sangat mendukung. Ya tentunya Satrio Piningit ini memang sangat sulit ditemukan. Bahkan kiai-kiai besar pun itu tidaklah akan mau mengakui adanya Satrio Piningit. Karena menganggap dirinya itu lebih mulia. Apalagi kabib-kabib Yaman yang datang di Indonesia yang maunya dihormati, disanjung, dipuja, dipuji, disembah, dikasih mobil, dikasih harta, bahkan ada yang minta istri. Apalagi mau mengakui bahwasannya Satrio Piningit ini asli pribumi Nusantara. Ini sangatlah tidak mungkin. Ya, apakah mungkin kelompok mereka ini adalah dajjal-dajjal yang bersorban, yang mereka merusak agama dengan mengaku cucu Nabi, dengan mengaku kabib, sehingga apapun diterjang di dalam Nusantara ini. Pemerintah aja diobok-obok, ya agama apa aja diobok-obok, apalagi hanya mau mengakui sebagai bocah angon. Itu tidaklah mungkin dan mustahil. Sehingga apa? Tidak menjamin orang-orang besar ini, orang-orang yang dianggap punya jamaah banyak, dianggap ulama, belum tentu mampu menerima kehadiran daripada Sang Kinasih Satrio Piningit karena kolbu. Ya kalau seorang orang pintar itu banyak, baca Quran banyak yang hafal, hadis banyak yang hafal, tetapi kebeningan kolbu itu adalah suatu proses spiritual yang dimana melakoni apa-apa yang mereka ketahui. Mereka tahunya bismillah. Bagaimana kita menjalankan suatu bismillah? Ya, bismillah itu baknya itu dari mana? Awal mula kehidupan dari titik, kembalinya kepada titik. Itu. Jadi itu proses panjang spiritual dalam membeningkan kolbu itu memang tidak cukup dengan bacaan saja, tidak cukup dengan wirid saja. Tetapi proses dalam spiritual menjalani kehidupan, menjalani kitab-kitab hidup yang mereka ketahui. Itu nanti itu orang-orang yang akan bertemu dan ditemui oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Bukan yang orang yang adigang-adigung, yang merasa dirinya lebih mulia, yang merasa dirinya lebih kaya, yang merasa dirinya lebih tinggi pangkatnya, jabatannya. Nah itu nanti digulung alam. Karena nanti alam juga akan memberikan suatu keadilan kepada umat manusia.
Ya, pembersihan alam itu jauh lebih menyengsarakan daripada pembersihan-pembersihan yang lain. Karena apa? Karena memang alam ini tidak bisa untuk dihindari dan kita tidak bisa keluar dari genggaman alam. Seperti itu, bahwasannya orang yang pertama akan menemukan Sangkinasi Satrio Piningit itu adalah orang yang bening kolbunya, bersih jiwanya, suci dalam pola pikirnya, dan di situ memang ada keikhlasan dan ketulusan dalam menanti kedatangan daripada Sangkinasi Satrio Piningit itu. Karena juga merasakan ketidakadilan di dalam kenegaraan, tidak keadilan di dalam kehidupan. Sehingga banyak orang kecil seperti saya ini, orang desa, itu bingung mau mencari keadilan seperti apa, bingung mau kemana, ya, yang selalu disepelekan. Ya, orang-orang kecil itu kan banyak yang selalu disepelekan, dianggap orang bodoh, dianggap orang kampungan, dianggap orang dekil. Nanti di zaman Satrio Piningit tidak ada seperti itu. Malah Satrio Piningit itu pasti akan memuliakan orang-orang yang dulunya itu dihina, dicaci, dimaki, terlantar, yang tidak terurus, yang dianggap orang hina. Itu yang paling dekat, dan itu orang-orang yang akan menemukan jati diri daripada Sangkinasi Satrio Piningit itu. Karena memang zaman akhir seperti ini ya, memang itu adalah suatu proses dalam menyambut alam ini, memunculkan daripada Sangkinasi Satrio Piningit ini, atau juru selamat kalau orang lain mengatakan. Kalau orang Jawa ya Satrio Piningit, Ratu Adil, Satrio Piningit yang mendapatkan wahyu, yang mendapatkan petunjuk artinya, ya. Jadi nanti juga sangat sedikit orang-orang yang mendapat petunjuk. Karena orang-orang yang mendapat petunjuk itu ya memang orang-orang yang di situ secara tingkat spiritualnya itu tidak dipuji ya tidak terbang, ya, dihina ya tidak tumbang. Yang artinya segala sesuatunya itu adalah sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ada rasa dendam kepada orang lain, benci kepada orang lain, ya, merasa dihina kepada orang lain, tidak ada. Itu kalau proses spiritual itu sudah mencapai mahkomnya. Sehingga apa yang ada di dalam kolbunya itu hidup mati milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipasrahkan semuanya. Itulah nanti orang-orang yang pertama kali akan menemukan Sangkinasi Satrio Piningit. Sehingga ya dibilang susah mencari Satrio Piningit itu sangat susah, dibilang mudah ya, karena nanti Satrio Piningit juga akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang benar-benar tulus dalam mencarinya. Itu sebagaimana yang pernah saya ceritakan tadi, ya. Itu bahwasannya memang di zaman sekarang ini tanda-tanda, bukti-bukti apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo atas adanya sosok Satrio Piningit ini, bukti-bukti alam ini sangat mendukung dan sudah sangat bermunculan. Yang artinya bahwasannya 100% Satrio Piningit ini pasti akan muncul dan pasti akan ada. Jadi banyak orang yang mematahkan kesemangatan orang-orang bahwasannya Satrio Piningit itu hoax, Satrio Piningit itu hanya cerita dongeng. Tetapi kenapa apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo ini kok 500 atau 600 tahun yang lalu ini di dalam kehidupan Nusantara saat ini itu benar-benar terjadi dan benar-benar nyata di dalam kehidupan kita saksikan bersama. Itu. Ya memang Satrio Piningit ini dalam ramalan Prabu Joyoboyo itu munculnya itu di akhir. Ya, di akhir. Setelah ramalan-ramalan dengan fase ini, fase ini, fase ini, baru menyebutkan Ratu Adil Satrio Piningit. Jadi antara dulu zaman para wali ya, zaman para wali seperti apa, zaman sekarang seperti apa, nah zaman terakhir ini seperti apa, itu fasenya itu dalam satu tanda itu bukan sehari dua hari, itu bisa puluhan tahun. Itu ya. Jadi siapapun yang diperjalankan yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap jaga kolbu kita supaya kita bisa menahan diri dalam menyakiti perasaan orang lain dengan kata-kata yang tidak baik. Itu. Karena apa? Nantinya
saat sampean memang di situ dalam proses perjalanan pencucian wadah kita yaitu raga yang akan ditempati oleh sate rupiah secara ruhnya itu bisa terbatalkan karena kita tidak bisa menjaga lesan kita, mata kita, jari-jari jemari kita, perbuatan kita, sehingga malah kita terbatalkan dalam proses perjalanan. Karena memang banyak orang yang diperjalankan, juga banyak yang batal. Karena apa? Karena secara nafsu menguasai kita. Alam pikiran kita diiming-imingin jabatan ini. Setelah kamu nanti jadi satu rupiah akan jadi ini, jadi itu. Nah itu. Tetapi kalau memang benar-benar pasrah, ya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses perjalanan dijalani dengan ikhlas, sabar, tawakal. Itu yang bisa terpilih. Itu walau alam biswab ya. Kalau saya itu nggak bisa menentukan siapa yang terpilih. Tapi itu para sesepuh mengatakan seperti itu bahwasannya Satrio Piningit ini benar-benar ada dan bukti-bukti nyata itu ada dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menerima bukti-bukti itu aja dulu bahwasannya dengan kita menyaksikan bukti-bukti tersebut yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mendukung atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Jadi nanti orang-orang yang menemukan Satrio Piningit itu ya orang-orang yang terjaga kolbunya, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang menutupi kejernihan kolbu. Itu ya, mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.